Ya, baik. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah statistika. Adapun materi kuliah pada hari ini adalah pengujian chi-square untuk uji independensi. Bisa kita lihat di sini, prosedur pengujian hipotesis pada uji chi-square khusus uji independensi adalah: yang pertama, merumuskan atau memformulasikan hipotesis statistika, yaitu H0 dan H1. Adapun di sini H0 menyatakan bahwasannya jika H0 diterima, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel baris dan kolom. Dengan kata lain, kedua faktor atau variabel yang diamati bersifat independen atau saling bebas dan tidak saling mempengaruhi. Jikalau H0 ditolak, maka H1 menyatakan bahwasannya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel baris dan kolom. Dengan kata lain, kedua faktor atau variabel bersifat dependen atau saling terikat atau saling mempengaruhi. Berikutnya yang kedua adalah mengelompokkan data ke dalam tabel kontingensi. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada penyelesaian soal pertama. Yang ketiga, melakukan perhitungan frekuensi harapan atau FA. Yang keempat, menghitung kuadrat dari frekuensi kenyataan atau frekuensi pengamatan atau disebut sebagai FO ya. Jadi frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan atau FA per sel ya, per sel dengan rumus sebagai berikut. Langkah yang kelima adalah menentukan ya nilai chi-square hitung dengan rumus sebagai berikut. Nanti bisa kita lebih jelas pada soal 1. Kemudian langkah yang keenam adalah menentukan nilai chi-square tabel berdasarkan nilai degree of freedom dan taraf nyata atau alpha. Berdasarkan kepada tabel chi-square ya, tabel chi-square. Jadi dengan tulisan seperti ini pembacaannya adalah chi-square dan dalam bahasa Indonesia ini bisa disebut sebagai chi kuadrat ya, karena square artinya adalah kuadrat. Adapun rumus untuk mencari nilai degree of freedom sebagai berikut. Langkah yang ketujuh adalah menentukan kriteria uji dengan ketentuan. Jadi pada uji chi-square hanya ada 2 kriteria uji, yaitu jika chi-square hitung lebih kecil dan sama dengan chi-square tabel, maka keputusannya itu adalah H0 diterima. Namun, jikalau chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka kesimpulan keputusannya ataupun maknanya adalah H0 ditolak. Barulah langkah ke-8 mengambil keputusan dan membuat kesimpulan. Baik, mari kita akan langsung menuju ke soal 1. Pada soal 1, terdapat suatu penelitian untuk menyelidiki hubungan antara konsumsi susu dan gejala anemia di kota A. Di sebelah kiri, kita sudah bisa melihat tabel responden, di mana tabel ini terdiri dari sebanyak, kita lihat sampai ke bawah, 120 responden. Dan setiap responden memiliki isiannya masing-masing. Contoh, responden pertama, konsumsi susu, kode 1, anemia kode 1 dengan kombinasi 11. Kombinasi artinya adalah gabungan antara kode konsumsi susu dengan kode anemia, yaitu 1 dan 1 jadilah kombinasi 11. Oke, untuk mengartikan kode konsumsi susu dan anemia, kita bisa melihat kepada keterangan kode yang ada di samping, di mana konsumsi susu, jika terisikan kode 1 pada baris responden, maka artinya kurang mengkonsumsi susu. Jika terisi kode 2 pada kolom konsumsi susu, artinya responden ada mengkonsumsi susu dengan baik. Kemudian untuk kolom gejala anemia, kode 1 berarti iya, memiliki gejala anemia. Kode 2 berarti responden tidak memiliki gejala anemia. Jadi kita bisa lihat contoh untuk responden 3. Responden 3, konsumsi susu 1 berarti kurang mengkonsumsi susu.
dan anemia 1, berarti responden ya memiliki gejala anemia dengan kombinasi yaitu gabungan 1, 1. Berikutnya, kita bisa melihat responden ke-21. Responden ke-21 pada kolom konsumsi susu yaitu kurang konsumsi susu, tetapi pada kolom gejala anemia, kode adalah 2, berarti responden ke-21 tidak menunjukkan atau tidak memiliki gejala anemia. Dan kombinasinya adalah 1, 2. Baik, setelah dari melihat kode responden pada tabel, kita akan menuju sekarang ke rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis H0 sama seperti di panduan awal. H0 menyatakan bahwasanya kedua variabel bersifat independen ataupun saling bebas. Artinya, tidak terdapat hubungan di antara kedua variabel, dalam hal ini konsumsi susu dan gejala anemia. H1 menyatakan bahwasanya kedua variabel bersifat dependen atau terdapat hubungan antara konsumsi susu dan gejala anemia di kota A. Oke, baik, kita akan langsung menuju ke tabel kontingensi. Tabel kontingensi memiliki keterangan konsumsi susu dan gejala anemia. Dan di tabel kontingensi inilah kombinasi tadi kita perlukan. Contoh, di kolom ini konsumsi susu 1, gejala anemia 1. Berarti kita akan melakukan perhitungan jumlah terhadap kombinasi 1, 1. Artinya responden yang kodenya konsumsi susu 1 dan kode gejala anemianya 1. Caranya bagaimana untuk melakukan perhitungan di Excel? Kita akan menggunakan rumus COUNTIF. Yaitu COUNTIF, buka kurung, range artinya kita akan memblok semua kode pada kombinasi seperti ini sampai dengan responden yang terakhir 120 ya, diingat di blok. Oke. Setelah kita memblok sampai dengan semua kombinasi kode pada responden, ingat kita harus melakukan penguncian pada kode pada sel ini ya, pada range ini. Sehingga memudahkan kita pada saat kita akan melakukan copy rumus baik ke samping maupun ke bawah. Setelah itu kita lanjutkan dengan koma, atau bagi kamu yang menggunakan Excel ada menggunakan versi titik koma ya. Diperhatikan dengan baik bagaimana pemisahannya, apakah koma atau titik koma pada Excel masing-masing. Oke, untuk kriteria di sini kita akan membacakan ya, atau mengambil kode 11, yaitu konsumsi susu 1, gejala anemia 1. Maka kita ketikkan 11. Ingat, di antara dua tanda petik ya, satu kita tutup kurung, satu kita enter. Maka kita akan memperoleh data yaitu kode 11 di bagian kombinasi ini. Pada tabel terdapat sebanyak 20 data responden. Berikutnya, kita akan menemukan yang kombinasi 1, 2. Yaitu sebelah kiri 1, kanan 2, 1, 2. Kita bisa mengcopy rumus. Di sini sementara sama. Mengapa ya? Karena kita belum mengganti kriteria. Di sini kriteria adalah 1, 2. Oke, baik. Satu kita akan mengcopy keduanya. Atau bisa juga mengcopy satu persatu. Oke, untuk di sel ini kodenya adalah kriteria 21 ya. Dan di sel ini adalah 22. Oke, setelah kita melakukan rekapan COUNTIF dari semua kombinasi kode ada yaitu 11, 12, 21 dan 22, maka kita sudah bisa menghitung total. Caranya kita akan menggunakan sum. Kita blok. Kemudian ini juga sama, kita akan menggunakan rumus sum. Jadi kita akan menjumlahkan per kolom dan per baris ya. Dan untuk sel ini kita bisa
menjumlahkan antara sum 70 dengan 50 ataupun 30 dan 90 akan memberikan hasil yang sama. Karena di sini akan digunakan sum dari dua sel ada di atasnya, yaitu 120. Setelah kita mengisikan tabel kontingensi, maka berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan mengisikan tabel frekuensi kenyataan dan tabel frekuensi harapan untuk pada akhirnya menentukan nilai chi-square hitung. Bagaimana mengisikan di sini frekuensi kenyataan atau FO ya, frekuensi observasi, yaitu kita cukup memindahkan nilai dari atas. Ya, di sini adalah satu kombinasi ya. Maka kita isikan langsung 20. 2, maka kita melihat ke sampingnya yaitu 50. 21 kita melihat ke sini 10. Dan 22 kita melihat ke sel ini yaitu 40. Ya, seperti inilah cara memindahkan dari tabel kontingensi ke kolom FO ya, frekuensi observasi. Berikutnya untuk frekuensi harapan. Untuk frekuensi harapan memiliki rumus yaitu jumlah baris dikali dengan jumlah kolom dibagi jumlah semuanya. Dan ini melihat kepada tabel kontingensi. Ya, melihat kepada tabel kontingensi. Contoh, untuk di baris pertama sel 11 atau kombinasi 11, FH dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung. Kita lihat 20, jumlah baris adalah 70. Karena kita sedang berada di pengamatan 20 ini. Maka kita klik di 70. 70 adalah jumlah barisnya dari 20. Dikali dengan, kita klik di 30. 30 adalah jumlah kolom dari 20, betul ya, dari sel 20 ini, berisi 20. Kemudian kita akan bagi dengan jumlah semuanya, yaitu total keseluruhan 120. Enter. Lakukan hal yang sama, sekarang kita akan menentukan frekuensi harapan dari FO sebesar 50. Berarti ini adalah FO-nya, maka nanti kita akan menggunakan 70 sebagai jumlah baris, 90 sebagai jumlah kolom, dan 120 sebagai jumlah semuanya. Oke, berarti sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi dengan total. Dengan cara yang sama, terhadap 10, yaitu kita akan menggunakan jumlah baris 50, dikali dengan jumlah kolom 30, bagi dengan total atau jumlah semuanya. Kemudian untuk sel 22 ya, yaitu pengamatan 40 ya, 40. Maka kita akan menggunakan jumlah baris adalah 50 dikali dengan jumlah kolomnya adalah 90 dibagi dengan jumlah semuanya 120. Enter. Setelah kita mengisikan kolom frekuensi harapan, berikutnya kita mengisikan kolom berikut. Ikutilah rumus yang ada di atasnya, ya, berarti sama dengan buka kurung FO dikurang dengan FH, kemudian dipangkat 2. Setelah itu kita enter, kita bisa copy rumus ke bawah. Oke. Kemudian sama, untuk mencari kolom jawaban dari kolom tersebut, berhubung FO dikurang FH dipangkat 2 sudah kita hitung sebelumnya di kolom ini, maka kita langsung klik, kita langsung bagi dengan FH. Enter. Jadi kita akan memperoleh hasilnya. Maka kita memperoleh nilai chi-square hitung adalah 1,143. Setelah kita mendapat nilai chi-square hitung 1,143, sekarang kita akan mencari nilai chi-square tabel. Oke, di sini kita akan mengisikan DF terlebih dahulu. Yaitu rumus DF itu adalah baris dikurang 1. Kita bisa melihat bahwasanya di tabel kontingensi memiliki 2 baris, yaitu pada konsumsi susu, dan 2 kolom, yaitu pada gejala anemia. Berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Oke, maka
Di sini baris tadi ada 2 dikurang 1 sesuai dengan rumus dikali kolom juga ada 2 dikurang 1. Dengan rumus berikut kita enter, maka kita peroleh degree of freedom-nya adalah 1. Dengan ternyata 0,05 atau 5% pada alfa, kita akan mencari nilai chi-square tabel. Kita bisa mengklik di bagian sheet tabel chi-square. Ya. Tadi kita memperoleh bahwasannya df-nya itu adalah 1, kemudian alfanya adalah 0,05, maka kita memperoleh di sini kita lihat nilai chi-square tabelnya adalah 3,841. Kita akan pindahkan 3,841 ke soal 1 chi-square tabelnya. Oke, sekarang kita sudah memperoleh 2 chi-square, yaitu chi-square hitung dan chi-square tabel. Dan berikutnya kita akan melakukan kriteria uji dengan perbandingan. Di sini kita melihat chi-square hitung adalah 1,143, sedangkan chi-square tabel adalah 3,841. Maka di sini kita bisa melihat bahwasanya chi-square hitung lebih kecil, ya, sama dengan chi-square tabel. Atau lebih mudahnya kita bisa membuat simbol lebih kecil saja, lebih kecil dari chi-square tabel. Berdasarkan kepada panduan, ya, kita bisa melihat di panduan untuk mengambil keputusan ini atau makna. Kita lihat di kriteria uji pertama. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Kita lihat chi-square hitung di soal 1 lebih kecil dari chi-square tabel, maka keputusannya itu adalah H0 diterima. Ya, H0 diterima. Ya, jika keputusan ataupun maknanya adalah H0 diterima, maka kesimpulan yang kita isikan di sini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel baris. Ya, di sini variabel baris itu adalah variabel konsumsi susu dan variabel kolom. Di sini variabel kolom itu adalah variabel gejala anemia. Atau kesimpulan yang kedua, kita bisa membuat seperti berikut, yaitu kedua faktor atau variabel bersifat independen atau saling bebas. Ya, baik. Demikianlah cara untuk membuat kesimpulan jika keputusan atau makna adalah H0 diterima. Dan dari demikian, selesailah prosedur pengujian hipotesis pada uji chi-square untuk uji independensi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pokok bahasan ataupun materi statistika yang berikutnya.